Enggak kan pikir-pikir dulu kan. Pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu karena kita belum diskusi juga sama PH-nya Bang Amar, selaku PH-nya Bang Amar Om John, dan PH tambahan. Jadi belum tahu keputusannya banding atau enggak gitu. Kemungkinan besar kayaknya enggak ya, Bu. Ya, jadi ini kan masih harus, kan Amar kan kemarin Jumat kan PH-nya kan juga ke Cipinang. Nah, kemudian Amar kan sudah tanda tangan untuk ganti pengacara. Tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari PH yang lama. Kan begitu. Tentu semua keputusan ada di Amar. Iya, bukan itu. Enggak kan pikir-pikir dulu kan. Pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu karena kita belum diskusi juga sama PH-nya Bang Amar, selaku PH-nya Bang Amar Om John, dan PH tambahan. Jadi belum tahu keputusannya banding atau enggak gitu. Kemungkinan besar kayaknya enggak ya, Bu. Ya, jadi ini kan masih harus, kan Amar kan kemarin Jumat kan PH-nya kan juga ke Cipinang. Nah, kemudian Amar kan sudah tanda tangan untuk ganti pengacara. Tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari PH yang lama. Kan begitu. Tentu semua keputusan ada di Amar. Iya, bukan itu. Saya tidak pernah intervensi apapun untuk Amar. Iya, betul. Tidak pernah. Semua mengikuti apa Amar. Suruh berdrama-drama. Kalau Amar ke saya tidak berani. Ke dokter jangan lanjutkan lagi ke DPR. Ke saya enggak. Pokoknya silakan apa. Karena saya ini dalam hal ini adalah sebagai pribadi, sebagai organisasi, sebagai peneliti, saya mengikuti perjalanan bagaimana seorang yang menyalahgunakan narkotika, katakan itu dalam petik dikriminalisasi, dijadikan sebagai alat, ya kan, untuk suatu pengedaran-pengedaran. Kalau dari saksi fakta kan mengatakan memang ada, dia sampai memberikan ini pada saat sidang loh ya, saya melihat di situ karena saya ada di situ bahwa ada peredaran. Ada transfer para petugas, kan harusnya ke petugas ini kan harus diperiksa. Harusnya PH juga melaporkan kepada Dirjen Perdana Menteri kalau ada petugas seperti itu kan oknum. Karena jangan sampai lapas. Saya di tahun 2016-17 itu menjadi pelatih Bapas yang diminta oleh Dirjen untuk melatih bagaimana Bapas itu mempunyai pengetahuan keterampilan sesuai dengan Undang-Undang Bapas, yaitu membimbing dan meneliti. Saya ajarin, bimbing mengarahkan sesuai dengan bidang saya, keahlian saya, bimbingan konseling. Ya kan? Meneliti itu tidak meneliti dalam jangka jauh tidak, lama tidak, tetapi penelitian tindakan kasus. Contoh nih, dalam satu lapas, ini yang saya udah datang ya di suatu provinsi, itu jumlah 47 orang, anak-anak. Di situ 80% adalah kekerasan terhadap anak. Pemerkosaan, pembunuhan, dia pacaran dibunuh. Tetapi mereka semua 47 itu kan sudah pernah melakukan hubungan seksual. Nah, penelitian tindakan kasusnya apa? Dilakukan setelah dia di dalam, bagaimana kebutuhan biologis, bagaimana menyalurkan biologisnya, itu yang diteliti secara PTK. Ya kan? Setelah diteliti ternyata apa? Akhirnya kan mereka melakukan hubungan dengan secara sejenis di dalam. Itu yang saya berikan. Jadi saya tidak memusuhi di dalam hal ini kementerian apapun, lembaga apapun, tetapi adalah untuk pemerintah. Dan saya sangat mendukung program Asta Cita ke-7 dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo. Karena memang kasus sekarang narkoba adalah extraordinary dan bisnis besar. Dan yang selalu menjadi target bukan bandarnya, tetapi yang penyalahgunaan narkotika seperti ini. Karena bandarnya yang ngasih barang itu sekarang secara logikanya mana? Itu datang dari mana? Dari langit. Ya kan? Ternyata kemarin saksi fakta kan juga mengatakan kan ada oknum yang bawa ke dalam. Nggak mungkin Amar bisa order, nggak mungkin. Dan kemarin juga nggak ada dari hakim bahwa Amar membawa barang itu dari siapa, ini kan nggak ada gitu. Jadi tiba-tiba ujuk-ujuk barang sudah di dalam kamarnya Amar, tidak berarti itu adalah melekat milik Amar. Gitu, ini yang menurut saya ya, maaf ya, yang kalau misalnya ini ya, karena Bu Hakim tentu itu semua menimbang segala macam dengan berbagai dasar alasan itu, tentu saja juga pasti ada alasan. Contoh saya ambil kutip. Kenapa menolak asesmen? Karena belum ada kerjasama MOU-nya antara BNN, RI dengan Kementerian IMIPAS. Ya maklum kalau ini sekarang misalnya ngetok bahwa Amar bebas dengan karena sebagai penyalahgunaan rehabilitasi sesuai dengan asesmen nomor sekiannya, kan nggak bisa. Karena memang enggak. Nah, itu saya benarkan itu Bu Hakim. Kemudian ada bukti dari semua terdakwa di situ bahwa mereka melakukan kekerasan, dipukul, di ini. Nah, kamu kan ditanya mana visumnya?
Mereka semua ada di dalam lapas, bagaimana membuat visum, bagaimana memberikan bukti, itu sudah 1 tahun loh. Ya kan? Mereka ini semua kan ini, kemudian ini BAP-nya pada saat itu ini menulis, dan itu sudah dikatakan pada saat itu mencabut BAP yang saat itu, dan pada saat sidang inilah yang diperlukan. Nah, itu dasar-dasar itu sebenarnya yang harus menjadi suatu catatan ketika membuat suatu keputusan gitu. Enak ya, Gitu. dengerin ya. Kalau orang pinter ngomong. Ya. Dari 98 loh saya itu menjadi penggiat penyuluh Jadi bukan narkotika. anaknya juga bukan Bang Amar doang, yang saya tahu banyak banget yang ditolongin sama beliau. Banyak. Gitu. Jadi mungkin karena Bang Amarnya seorang public figure, Iya, jadi yang iya. terlihat itu. Sebenarnya kalau saya ikut beliau ya kadang-kadang banyak banget anak angkatnya dia gitu Betul, yang yang dibantu. Betul, yang anak angkat saya yang udah S3 dosen. Yang sekarang lagi kemarin panen kedelai, panen itu. Iya. Dari S1, S2, S3 itu sampai Jadi sekarang dengan saya, bukan. dan tidak pernah ada drama seperti ini. Mereka ingin jadi kemudian mengaku atau memang benar itu adalah bundanya, maaf ya bundanya nggak apa-apa, silahkan menjadi bundanya Amar. Iya, Tetapi alhamdulillah jangan malah. mengatakan saya bahwa saya memaksakan diri, tidak ada itu salah. Gitu. Oke. Ya. Dari dokter sendiri, maksudnya putusan kan 7 tahun ya, dokter. Apakah itu wasting banget kan? Pasti waktunya berlangsung kan lama, 7 tahun. Dokter apakah akan waiting? Ya itu kan kalau 7 tahun itu kan sebenarnya kalau dihukum di Indonesia kan nggak ngejalanin ini nggak 7 tahun. Biasanya 2/3 ya dari Kan nanti 7 kan tahun. ada remisi ya. Enggak, ya yang pastinya itu 2/3 dulu Bu. Ya, Nanti 2/3, ada ya. remisi. Tapi kan langkah-langkah ke depannya juga masih ada. Sebenarnya ada banding, kasasi, PK. Cuman menurutku sih kemarin pas diskusi sama Bang Amar kayaknya nggak mau banding gitu. Tapi balik lagi nanti keputusan semua di Bang Amar. Aku sebagai orang terdekat cuman ngasih masukan aja. Tetap keputusan yang ngambil Bang Amar dan keluarganya Bang Amar gitu. Kemarin pun penambahan PH pun aku tidak memaksa gitu. Ini terserah kamu kalau mau nambah ya tanda tangan, kalau enggak ya sudah, aku bilang gitu. Ya udah, ternyata dia oke. Nah, tinggal PH-nya nanti diskusi aja maunya gimana, aku ngikut aja. Penting kalau aku sih pengennya nggak usah banding gitu. Tapi sebagai ibaratnya partner Ya, orang terdekat lah ya. terdekat dari Mas Amar, apakah dokter akan terus mendampingi? Iya pasti sampai insya Allah sampai kasus ini selesai aja. Pokoknya tergantung Bang Amar sih sebenarnya. Kalau emang diizinkan dia masih percaya sama aku untuk berjuang dengan kasus ini, ya iya monggo gitu. Aku juga alhamdulillah banyak banget yang ada Bu Titi gitu, banyak banget lah yang bantu lah gitu ya. Fans-fansnya Bang Amar juga gitu. Jadi selama Bang Amarnya percaya sama aku ya di jalan. Tapi kalau nggak percaya ya ngapain juga, kita jalan kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya selama sidang Amar di NK itu kan selama sampai sidang di bulan Maret itu tuh nggak pernah ada apa-apa. Jadi setelah kemudian PH-nya memberikan suatu statement keluar dari lapas, dan saya sedang waktu itu adalah ada pertemuan dengan salah satu kementerian dan saya ajak PH untuk ikut dalam pertemuan itu. Nah di situ kan saya juga gitu. Sebenarnya itu nggak apa-apa kalau misalnya Bu Titi nggak usah ini, nggak apa-apa. Dan saya pun sekarang ini tidak mengatakan sebagai ibu angkat, pemerhati misalnya gitu kan, pemerhati sosial. Itu saya di situ nggak usah tulis ibu angkat juga nggak ada apanya, keuntungannya nggak ada gitu. Kalau yang saya tahu Amar itu dengan dokter itu ya dari sejak saya mengikuti ya memang cinta sama dokter. Dan sudah ke saya itu pertemuan yang ketiga saya di Cipinang dengan dokter udah mengatakan kepada saya, pokoknya saya ini serius dengan dokter, nanti tolong sampaikan kepada papanya dokter. Dan saya juga berjalan tuh sama ini pembinanya gitu di lapas gitu. Dokter ada ini ikut Amar di samping saya itu, nggak apa-apa gitu. Nah saya kenapa mendukung? Ini bentuk ibadahnya kok. Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak aja, ya anak memiliki suatu pemilihan itu hak anak. Orang tua, ayah, ibu itu tidak mempunyai hak dan tidak bolehkan untuk harus gini, harus gitu. Itu undang-undang loh. Dan tidak hanya undang-undang itu, ada lagi undang-undang yang lain gitu. KUHP-nya juga ada gitu. Jadi saya mengutip hal seperti itu. Jadi kalau melarang, itu juga ada WA-nya, semua ada. Bukti-buktinya, teleponnya juga ada. Melarang dokter tidak boleh harus putus dengan Amar. Ada semua, dan itu janganlah dilakukan hal seperti itulah. Kita sama-sama, kita kan hamba Allah ya. Saya ciptaan Allah, semua kita ini kan ciptaan Allah. Kalau menghina saya, menghujat dokter itu sama juga
adalah mengucap sama Allah. Nanti akan ada azab dan akan alam yang akan menghukumnya. Gitu. Yang dikatakan Bu Tuti tadi, maksudnya kayak ada yang memprovokasi soal hubungan dokter atau mungkin yang kayak Bukan provokasi mungkin, Melarang, intervensi. ya, atau mungkin kayak kok ini nggak Ya, melarang. gitu. Maksudnya dari dokter sendiri dengan orang-orang yang seperti itu, tanggapan dari dokter sendiri seperti apa sih maksudnya? Ya kecewa lah, maksudnya gini kan, kita tuh sebenarnya satu tujuan nggak sih, untuk apa sih? Ya untuk menolong Bang Amar mencari keadilan, ya kan. Bang Amar ini kan harus dibantu. Selepas saya ada perasaan atau enggak, ya kesampingkan aja dulu. Mau dia nggak suka sama aku, kesampingkan aja dulu menurut saya ya, maksudnya egonya. Karena kasihan Bang Amarnya, aku tuh cuma ngelihat Bang Amar aja diintervensi dari sana, dari sini, dari kanan kiri, sedangkan dia di dalam nggak ngelihat apa-apa, nggak bisa main handphone, nggak Tidur ketemu di lantai. siapa-siapa, tidur. Apa dia nggak tambah stres? Menurutku dia segitu aja udah alhamdulillah kuat loh. Depresi. Mungkin orang udah gila kali atau udah depresi gitu. Jadi yuk duduk bareng. Selepas dia nggak suka sama aku, ya nanti aja kesampingan. Toh jodoh juga belum tentu jodoh, bener gak sih gitu ya kan. Jodoh kan tuh urusan yang di atas gitu. Jadi yuk sekarang kesampingkan dulu deh tentang percintaan aku, hal-hal gitu. Karena aku ngelihat Amar kalau sama aku bisa semua diceritakan, diskusi apa yang dia rasakan, boleh tanya sama Bu Titi gitu. Jadi yang aku lihat tuh cuman itu saat ini gitu. Bang Amar cuma butuh orang yang support secara mental, secara moral ya Bu ya, secara psikis gitu kan. Ya mungkin dia nyaman sama aku gitu kan. Jadi ya udah pura-pura aja dulu baik, kenapa sih gitu. Nanti setelah Bang Amar bebas misalkan gitu ya, selesai dia mau misalnya lo mau intervensi Amar, yang penting Amar itu kan silakan aja gitu. Balik lagi mau kita dipisahkan kayak gimana kalau Allah menggariskan kita. Jadi gimana sebaliknya, mau ibu dorong aku sama Bang Amar, kalau tetap jodohnya enggak sama Bang Amar gimana. Jadi aku sih sebenarnya nggak terlalu yang memikirkan untuk lo harus nikah ya sama gue nih, gue udah nolongin, nggak. Cuman kasihan gitu, karena dia stres banget Bang Amarnya gitu, stres banget di dalam banyak intervensi dari orang-orang terdekatnya dia gitu kan. Maksudnya yuk gitu, kita kan satu tujuan, duduk aja bareng. Alhamdulillah kalau Bunda secara finansial bisa ngebantu gitu kan, secara finansial ayo duduk bareng gitu. Aku pun juga nggak mau untuk apa sih mengambil keuntungan dari situ gitu kan gitu. Jadi aku cuma butuh Bang Amar ini mendapat keadilan aja gitu. Udah Ya, itu kalau aja. itu dibilang misalnya sebagai ibu angkat kok nggak ngopeni selama ini, kenapa mintanya semua kepada saya, kan bilang gitu. Saya dengan Amar sudah dari kasus ketiga saya tidak akan berikan uang. Aku Tetapi juga pernah. keperluan dari segala macam, misalnya dari ada di barak pindah ke ini ke kelas, kemudian apa ya, sehingga orang-orang semua ada di petugas lapas semua baik itu pelayanannya semua itu yang saya lakukan. Saksi fakta, Iya. dokter, mereka datang menghubungi apa? Saksi ahli, ya kan? PH minta ini, surat PH itu yang nganterin saya, ya. Itu bukan dalam arti tidak ngopeni gitu loh. Dan kalau setiap ke lapas juga tanpa aku nih, waktu sebelum ibu Iya, aku belum belum, dikenalin nama ibu gitu. Ternyata ibu emang udah sering kunjungan ke Bang Amar gitu, bawa makanan, bawa apa. Jadi kan secara apa sih, ibu tuh juga bukan secara finansial doang, karena emang saya dari dulu tidak pernah semenjak kenal Bang Amar gak pernah ngasih uang sepeser pun ke Bang Iya. Amar, karena itu Akan justru menjadi penyebabnya. Saya udah bilang. akan dia 1 miliar pun Amar penyalahguna tidak narkotika itu dikasih uang itu nggak akan cukup. yes. Kalau sekarang misalnya sampai terjadi lagi misalnya, karena dia kan masih edik, ya kan? Karena belum ada rehabilitasi, itu akan namanya sistem pengulangan. Sistem pengulangan dia akan mengulang ketika ada tekanan, ada keinginan, dorongan yang kuat dalam sistem limbik. Dia kan PFC-nya, prefrontal cortex-nya yang ada di belakang kening ini, itu kan sudah tidak berfungsi benar. Nah itu akan ada keinginan. Jadi kalau dia dikasih uang, kemudian dia seperti itu, Dia lebih kemudian rela ini, nggak makan. nah dia milih nggak makan, milih pakai gitu. Iya. Siapa Jadi, yang mau tanggung jawab gitu? dari saya ngurusin Bang Amar itu, keperluan Bang Amar makan, baju di laundry itu saya langsung pada orang-orang yang di lapasnya saya transfernya gitu. Jadi apapun Bang Amar mau nitip makanan, pokoknya saya penuhi deh, asal saya nggak pernah ngasih dia uang. Dan itu nggak dihitung uang ya, nggak hitung jumlah. Karena saya mendampingi itu nggak bisa dihitung, dinilai dengan uang. Betul. Mau 10 miliar, mungkin saya tidak akan mau. Ya, itu diingat nih.
Jadi apa yang saya lakukan sebagai profesi saya, yang saya mempunyai keahlian sebagai pendidik, sebagai dosen, jelas itu. Tidak bisa apa yang dilakukan selama mendampingi Amar itu dengan harga rupiah. Dolar pun tidak bisa, pound sterling pun nggak bisa. Ya mau kasih 10 miliar, saya pun tidak. Itu salah. Ya jadi semenjak ketemu ibu pun saya juga dikenalin kan sama Bang Amar lewat telepon, tolong telepon Bu Titi. Nah semenjak itu kita ngobrol karena tujuan kita bareng, tujuan kita sama, makanya kita jadi bisa jalan bareng-bareng gitu loh, jalan beriringan gitu karena tujuan kita sama. Bu Titi sebagai ahli yang psikolog, narkoba gitu-gitu ya, aku emang kebetulan deket, jadi saling support gitu loh gitu, jadi tahu. Dan itu menjadi satu tim dengan PH-nya juga. Maka setiap habis sidang selalu makan bersama sambil diskusi langkah berikutnya apa. Tapi setelah tanggal 5 ada statement itu hilang semua, menghindar semua, sampai wawancara deket aja nggak berani gitu, takut apa gimana gitu. Ini kan menghilangkan ke suatu kebiasaan yang tujuannya adalah untuk baik, tetapi ya mungkin caranya keliru gitu loh, karena tidak boleh ya, sekali lagi tidak boleh seperti itu. Oke, ada lagi tanyain? Udah cukup, thank you. Sama-sama.